In the city's neon glow, I'm walking all alone. Each streetlight tells a story of a love that used to be. The faces in the crowd, they all seem so proud, but deep inside I'm drowning in the sea of my missing. Try to find my way through the maze of every day, but every turn reminds me of the love we once had. Kakak Apriuk siap menjadi saksi Kristus. On fire! On fire! On fire! Syukur kalau hari ini kita boleh ada kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, ya kesehatan yang Tuhan berikan hari ini, ya semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kita ya. Karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada Roh Kudus, ada kuasa yang menguatkan kita semua. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dalam diri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
bagianku. Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, Bapa dan Rajaku. Dalam syukur hangat penghormatan namamu Bapa. Sungguh kami berterima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh menyembah, kami datang untuk memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan dan kesempatan yang diberikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam satu dengan yang lainnya. Haleluya. Haleluya. Salam dan Shalom, shalom. Ya. Shalom, shalom. Ya. Shalom, Kita tahu ada sobat kita yang setia. Siapa namanya? Yesus. Kita nyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani.
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya, bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mau dia dipijitin terus diperbaiki kepalanya langsung sembuh, puji Tuhan. Luar biasa. Sekarang saya Yang sembuh. luar biasanya banget. Seolah-olah bapak itu dengan saya ngobrol, tapi tiba-tiba dia bilang dengan saya, kalau kamu tuh masih kurang fokus gitu. Yuk sama-sama saling belajar dan biar Tuhan saling kuatkan dan buat kita semakin intim dalam Tuhan. Amin. Terima kasih oleh. Saya masak air, nah itu saya tinggal, tiba-tiba rasa ngantuk itu kuat sekali. Nah, puji Tuhan tuh air yang seharusnya kosong itu ternyata masih ada dan cuma sedikit mendidih. Dan saya merasa bersyukur tuh Tuhan masih lindungi saya. Nah itu tandanya Tuhan masih sayang ya. Karena dia memberi alarm udah. Dalam tidurnya dia dikasih sebuah mimpi kebakaran. Jadi dia teringat dan langsung terbangun dan mengingatkan sesuatu yang dia buat gitu loh. Jadi ya puji Tuhan, semua Tuhan sudah atur ya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, sekarang udah saya balik lagi. Satu renungin kok. Tiba-tiba saya diingetin anak-anak jangan kasih nonton kartun. Tuntunan Roh Kudus kasih tahu. Itu ya, terima kasih. Puji Tuhan, saya yakin kesembuhan daripada Tuhan pulang sehat dan Amin. dan bisa beraktivitas lagi. Pasti. Nggak bisa, nggak bisa. Amin. Terima kasih, saya mau bersaksi. Puji Tuhan, saya bersyukur atas kemajuan dari kesehatan saya dan puji Tuhan. Pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Memang benar tadi Puji mengatakan apabila Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh karena Ia yang menjaga setiap langkah kita. Selalu kita menghadapi yang namanya persoalan hidup, baik itu sakit penyakit, pergumulan keluarga, berbagai macam aspek yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya itu pasti terjadi, tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan selalu jaga. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh dan jatuh tergeletak, saudaraku, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar. Amin. Amin. Maju terus, Tuhan memberkati. Pintu, jangan sakit sedikit. Oh iya Tuhan. Kita jalanin hidup ini ya, bersyukur. Amin. Ya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau lah Bapa kami. Amin. Kami atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau ajar setiap kami. Biar kami bicara kepada setiap kami Tuhan. Amin. Amin. Kami berhadiah untuk mendengar firman-Mu. Untuk melayani Tuhan pada waktu dan kakak ini. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya jujur secara ini saya ini ada kerinduan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tuh takut, tapi secara roh saya ada kerinduan yang kuat sekali dalam kehidupan saya. Saya ingin sekali gitu menyampaikan firman Tuhan. Dan karena saya melihat kekurangan saya dan berbicara kekurangan. Ya. Berikut ini tentang Maria dan Marta.
Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian boleh menyimaknya dengan baik-baik. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dan mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu sekalian, Marta itu sudah melakukan yang baik, dan Maria melakukan yang terbaik. Cuma Marta tidak mengambil yang terbaik dalam kehidupannya di situ. Itu yang saya dapati. Dan yang kedua, saya mendengar lagi khotbah itu tentang Billy Lantang. Billy Lantang juga berkhotbah tentang Maria dan Marta. Saya pokoknya dengar Maria dan Marta semua. Maria dan Marta, Billy Lantang mengatakan bahwa untuk kita memberi yang terbaik, kita harus menerima dulu. Jadi kalau kita ingin memberi yang terbaik dalam kehidupan kita harus menerima seperti yang Maria lakukan. Dia menerima firman Tuhan, baru dia bisa memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Motif dalam mengikuti Yesus. Nah, ada beberapa hal yang saya dapati ketika saya membaca dan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya dan apa yang harus saya pelajari tentang dari kisah Maria dan Marta. Oke? Ya, kalau kita membaca dalam Maria dan Marta ini, yaitu ini menceritakan tentang dua pribadi. Maria dan Marta yaitu ketika ia bertemu atau berjumpa dengan Yesus. Maria duduk diam di kaki Yesus, sedangkan Marta sibuk melayani Tuhan. Pada malam hari ini yang ingin saya sedang melayani Tuhan, ingin keluar dari Mesir. Di situ dikatakan apa? Allah yang mengeraskan hati Firaun, Allah yang melunakkan hati Firaun. Di situ saya melihat di situ ada sesuatu yang bahwa Allah itu bekerja, bahwa Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dan dari situlah saya membaca Alkitab, dan dari situlah saya menjadikan bahwa Alkitab ini benar-benar menjadi fondasi kita dalam pelayanan. Saya situ ada mulai ada hal-hal yang saya dapati, yaitu biasanya kalau kita berdoa, mungkin kita berdoa ya udah berdoa aja gitu kan, mau pulang kerja kita berdoa aja gitu, biasa kalau keluarga gitu kan. Nah, ketika saya mulai mendengar bahwa Allah yang kudus, saya nggak mau sembarangan bahwa mau dalam doa itu. Jadi walaupun secara jasmani ya, kita dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan atau kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus belajar dari kisah Maria dan Marta ini bahwa kita harus memiliki fondasi yang kuat dalam pelayanan kita, itu kita menjaga relasi hubungan kita dengan Tuhan, dan kita menjadikan Alkitab sebagai panduan kehidupan kita, sebagai tujuan dan sebagai jalan. Sekali lagi jawabannya. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, apakah semua orang dipanggil untuk melayani gitu ya? Iya, apakah wajib atau hanya orang-orang yang dipanggil saja yang melayani Tuhan? Ya, kalau pendapat saya ya, saya berpikir bahwa tentu saja ketika Allah menciptakan kita, Allah punya rencana, ya, punya planning. Nah, khususnya memang setiap orang diciptakan untuk menyukakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Nah, tetapi setiap orang kan pasti berbeda-beda, yang nggak ada sama. Masing-masing punya kelebihan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Nah, disitulah kalau kita sadar bahwa kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, apa yang Tuhan memberi, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka itu yang harus kita kembangkan. Kita nggak bisa pasif, tapi kita harus kembangkan. Dan masing-masing orang punya karunia berbeda. Ada yang bisa khotbah, ada yang bisa kelihatan pun ada anak yang kurang sempurna atau katakanlah punya kekurangan, tetapi dia ada kelebihan-kelebihan pasti. Cuma masalah kadang setiap orang punya kelebihan yang luar biasa yang kurang. Nah, ini yang perlu kita terus kerjakan, operasikan. Kesadaran satu tadi bahwa kita terus harus membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga
firman itu masuk ke mengubah kehidupan kita, kemudian hikmat Allah menuntun kita dalam setiap pelayanan supaya lebih efektif, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Itu pendapat saya, Pak. Ya, berarti semua orang bisa melayani Tuhan, Pak Dery. Ya, kalau saya secara pribadi semuanya kalau kita sudah percaya, kita diselamatkan oleh darah Kristus, kita harus tetap melakukan yang namanya pelayanan yang benar-benar tertuju kepada firman Tuhan. Ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita anak-anak Allah yang sudah kita diakui oleh Bapa di surga. Ya, mau nggak mau kita harus, bukan nggak mau, memang harus kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Ya, mau yang kudus, mau yang masih abu-abu, tetap kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ini ceritanya bukan cerita cerita semacam anak kecil diceritain gitu. Karena firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk setiap manusia yang percaya kepadanya, kalau kita ingin beroleh hidup yang kekal, kita akan menjalankan setiap firman Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu sudah jelas. Kita diharuskan melayani Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita anak-anak Allah yang sudah dijanjikan Tuhan. Inilah saya senang kita saling bertumbuh ya di dalam Tuhan. KKN khususnya kan bukan buat hamba Tuhan, tetapi buat kita bersama. Apa yang dianjurkan Pak Kansus, Pak Aron, ya saya senang. Karena nanti semua orang yang belajar untuk memuji Tuhan ya, kita belajar. Kalau di gereja kan bukan nggak bisa kasih kesempatan, tetapi di gereja kan kita ingin yang terbaik ya di situ. Tapi di sinilah tugas KKA adalah kebersamaan. Apa yang disampaikan Pak Kansus adalah tentang Maria dan Marta. Kita melihat ada satu prioritas ya. Kalau Maria duduk diam di hadirat Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan, adalah satu prioritas kerohanian dia di atas kesibukan yang lain yang mengesamping. Contoh lah, kita sebelum masuk di tempat tanya Pak Kansus ya, kita melihat contoh, kalau pada saat kita gereja, kita lagi ibadah, kita sibuk sendiri, sibuk keluar masuk, terganggu orang kan tidak, sibuk sendiri, waduh di luar ada apa nih, kita nggak fokus, kita terganggu ya. Pada saat ibadah jam 2 kalau kita mulai, kita fokus ya kan, nggak ada lagi kita sibuk dengan keluar masuk, lihat kontrol masuk ya, akan mengganggu jemaat. Yang dilakukan ya Maria duduk, sedangkan Marta pada Yesus datang, dia sibuk mungkin ya, menyiapkan kayalah bikin kopi lah segala macam. Tetapi kita mempersiapkan diri, kita tahu Yesus datang, kita harus, berarti jam 2 itu kita harus siap masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan fokus lagi dengan hal-hal yang tidak bisa gimana nongkrong depan segala macam. Tapi kita fokus masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mendengarkan firman, kita memuji Tuhan dengan fokus. Tetapi semua wajib yang melayani bukan hanya berkhotbah di gereja. Melayani apa sih? Asyar juga melayani ya, salaman, kasih senyum, itu melayani. Itulah pelayanan kita, ada kebersamaan ya. Terima kasih ya. Pak Ibrahim silakan kasih masukan buat kita. Apakah setiap orang wajib melayani Tuhan? Pertama, kalau saudara buka Alkitab, saudara temukan di dalam kitab Kejadian, tidak ada produktivitas di bumi. Tuhan belum menumbuhkan apapun sebelum ada orang yang mengelolanya. Kata orang yang mengelola dalam bahasa Ibrani-nya itu abad, kemudian ke bahasa Yunani-nya ergon, artinya seseorang yang mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan manajemen yang baik. Jadi sebenarnya kalau lihat konteks Alkitab dari Kejadian tadi, itu menunjuk pelayanan itu bukan hanya aktivitas kita secara kerohanian, tapi juga aktivitas kita dalam keseharian mengerjakan pekerjaan kita. Kedua, itu adalah hal yang wajib. Jadi semua kita dipanggil untuk melayani. Nah, pelayanan di dalam Alkitab itu ada dua. Satu, pelayanan untuk Tuhan. Satu, pelayanan untuk sesama.
dalam bahasa umum kita suka dengar begini. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 10 tadi, itu ada dua jenis pelayanan yang sedang berjalan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dua hal yang berbeda, tapi dua hal ini membutuhkan keseimbangan. Kadang orang sibuk mengerjakan sesuatu, tapi dia lupa membangun hubungan yang tadi, relationship dengan Tuhan. Dia udah sibuk semua, dia udah kerjakan semua, tapi dia tidak punya hubungan pribadi. Ada lagi yang duduk aktif berdoa, tapi dia lupa nyapa orang lain, lupa bertanggung jawab secara sosial. Sebenarnya dua bentuk pelayanan ini adalah gambaran dari perintah Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Baru kasihilah. Jadi pelayanan itu ada horizontal dan vertikal. Itu sifat pelayanan dan kita tidak bisa tinggalin itu. Jadi kalau kita datang ke gereja nggak ada yang nyambut, berarti nggak ada yang melayani di situ. Orang pikir pelayanan cuma di mimbar. Lalu kalau kita datang di sini, nggak ada orang yang ngurusin siapin makanan, kita pulang kelaparan. Saya dapat yang paling bagus bagaimana kita mengalami yang namanya excellent service atau melakukan sesuatu yang benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Kalau saudara periksa ini, ayat ini, lalu saudara hubungkan dengan Yohanes pasal 11, diceritakan di sana Tuhan Yesus, kalau saudara baca, ketika dengar Lazarus sakit, itu ayat 6 kalau tidak salah. Ketika didengar Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Sakit dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Terima kasih. Nas, perhatikan, siapa lagi yang sibuk menyiapkan makanan? Marta. Dan terakhir, apa yang dilakukan oleh Maria? Dia memecahkan guli-guli dan mengeluarkan minyak narwastu dari dalam. Saudara tahu itu minyak ditabung, semakin lama mahal nilainya. Saudara, dan saat itu dia pecahkan, dia tuangkan di kaki Yesus. Saya mau kasih tahu, ini baru namanya excellent service. Ayo kira dulu dari saya. Baik, Bro. Ibu-ibu ini siang jadi Marta, malam jadi Maria kan. Luar biasa. Sibuk dari pagi. Malam dia ya. ke Maria dia 2. Pelayanan pakai karunia masing-masing. Amin. Amin. Ya. Dia di bidang mana? Asap kah? Jamuan kah? Di bidang pembicara, khotbah kah? Musik. Jadi nggak bisa semua diborong. Serahkan nanti dia. Dan yang 4, harus punya sikap yang baik dalam pelayanan. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menemukan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kalau agama itu artinya kebenaran. Dia nggak mementingkan kebenaran. Ya, selalu dia merasa dia lebih bisa. Semua dia serba bisa. Itulah NPD. NPD artinya singkatan. Ya. Narcissistic Personality Disorder. Apa semua serba aku. Orang Farisi itu Baca lagi kan. kalau apa nyambung Farisi. Itu ada dimiliki orang Farisi. Orang Farisi itu apa? Saya berdoa kesimpulan. Memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, pasti kita semua akan memiliki kemampuan untuk melayani Tuhan. Amin. Kami yang disampaikan oleh hambanya Pak Ibral, kita bisa melayani dengan luar biasa di hadapan Tuhan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saya percaya malam hari ini kita semua dipanggil untuk melayani. Amin. Semangat. Yes. Jadi kita jangan persepsi yang sempit. Pelayanan harus semuanya bisa. Amin. Saya mau menyampaikan sedikit. Pada prinsipnya pelayanan itu adalah dari hati. Yes. Karena
apalagi kita sudah pernah merasakan kasih Tuhan. Amin. Dengan sendirinya apa yang Dimanifestasikan. terpancar dari kehidupan kita itu adalah hidup buat kita. Saya nggak tahu saya pasti ingat namanya Patiasina. Waktu itu kita ada di sana. Kita sampai kaget apa? Jonathan Patiasina. Jonathan Patiasina. Itu dia pernah dibuat, dia punya karunia bernubuat. Waktu itu kita ada retret disampaikan. Kita pikir itu cuma kata-kata nubuat. Apa yang kita lakukan, baik itu dari pekerjaan, pelayanan itu kan Teraplikasi. Iya, diaplikasikan Manifestasikan. dimanifestasikan sendiri dalam kehidupan. Saya rasa itu aja. Amin. Melayani sesama kita itu juga termasuk melayani kan dikatakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan semuanya. Saat kita nggak bisa melakukan untuk manusia, kita ingat ayat ini, mau nggak mau ya Tuhan saya lakukan ini karena demi Tuhan saya lakukan seperti itu. Memang kita nggak melayani Tuhan, ya, bukan gereja. Tapi jangan ngomong doang pintar, tapi jalan dari hati. Ya. Saya juga kurang, cuma kita belajar, kita semua belajar. Dengan pada malam hari ini dan diskusi kita pada malam hari ini menguatkan setiap kita dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita sebagai orang percaya wajib dalam pelayanan melayani Tuhan. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menguatkan bagi kami semua Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang sangat-sangat Tuhan memberikan motivasi bagi kami Bapa. Untuk kami lebih baik lagi Tuhan, untuk kami lebih lagi terfokus dengan ajaran Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau jalan kebenaran dan hidup bagi kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau urapi kami semua, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siapapun kami Tuhan. Engkau urapi kami dalam pelayanan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk melayani Engkau lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Pak Kanisius Tuhan untuk lebih dahsyat lagi Tuhan memberitakan setiap firman Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam keluarga, istri dan anak-anaknya. Engkau yang memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa kepada Tuhan. Hikmat marifat-Mu yang selalu Tuhan Engkau berikan bagi mereka semua. Terima kasih. Aku ingin selalu Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you, to you. Ya, terima kasih bersyukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan sehingga bisa lewatkan 1 tahun dan hari ini Tuhan tolong. Tuhan berikan yang terbaik. Inilah yang kita harapkan kebersamaan kita saling mendukung, saling mendoakan. Baik, kita arahkan tangan kita kepada Ibu Lili, biar Tuhan yang tolong, Tuhan memberkati keluarga Ibu Lili, khususnya kesehatannya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada malam yang indah, malam yang berbahagia ini Tuhan di hadapan kami ada tahunnya Bapa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu, perjalanan hidupnya Tuhan yang selalu menolong. Tuhan
daripadamu. Apa yang diinginkan Tuhan tolong. Kami berdoa juga buat keluarganya, suami, anak-anak, cucunya diberkati. Rumah tangganya diberkati. Usahanya diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan Ibu Lili ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tuntun setiap langkah kehidupannya. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami mengucap syukur Bapak kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dapat memuji dan menyembah Engkau Bapa. Dalam rumah ini Tuhan ada doa, pujian dan penyembahan ini lahirkan. Terima kasih Bapak. Tutup rumah tangga tempat ini Bapak dan diami Tuhan. Biarlah terus kasih Tuhan damai sejahtera Tuhan ada atas rumah tangga di tempat ini Bapak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bagi anak cucumu dimanapun mereka berada, anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Berkati kita semua. Tetap semangat.